Pendahuluan pasar tradisional Wai Halim. UMKM di pasar tradisional seperti pasar Wai Halim menghadapi dinamika naik turunnya harga barang yang dipengaruhi oleh permintaan, pasokan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Fluktuasi harga ini berdampak pada volume penjualan dan strategi penetapan harga pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan menggambarkan perubahan harga barang yang paling sering terjual, serta faktor utama penyebab fluktuasi harga di pasar Wai Halim. Tujuan PKM, rumusan masalah 1, untuk mengetahui dan menganalisis pola naik dan turunnya harga barang yang dijual oleh pelaku UMKM di pasar Wai Halim dalam jangka waktu 1 bulan. Rumusan masalah kedua adalah untuk mengidentifikasi jenis barang yang paling sering terjual serta tingkat peminatan konsumen terhadap barang-barang tersebut di pasar Wai Halim. Rumusan masalah 3 untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga barang, baik faktor internal seperti biaya produksi dan ketersediaan stok, maupun faktor eksternal seperti permintaan pasar, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi. Rumusan masalah keempat yang terakhir adalah untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan konsep ilmu ekonomi mikro, khususnya teori permintaan dan penawaran, dalam aktivitas jual beli UMKM di pasar tradisional. Baik, selanjutnya Nisa akan menjelaskan pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau unit ekonomi kecil seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan teman-teman terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro juga membahas bagaimana sih antara permintaan dan penawaran ini membentuk harga barang dan jasa, serta bagaimana sih pelaku ekonomi menentukan produksi, konsumsi, dan distribusi untuk mencapai efisiensi dan keuntungan yang optimal. Definisi dari ilmu ekonomi itu adalah merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan teman-teman dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumen sekarang dan di masa yang datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep penawaran dan permintaan. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing kan dengan namanya konsep penawaran dan permintaan. Dan itu sering banget terjadi ya di sekitar kita. Penawaran itu apa sih, Nisa? Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen kepada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, teman-teman. Selanjutnya adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah atau jasa, jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, teman-teman. Pengaruh kekuatan penawaran terhadap harga dan tingkat penjualan pasar Wai Halim. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan penawaran berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya harga dan tingkat penjualan UMKM di pasar Wai Halim Permai, di mana peningkatan jumlah barang yang ditawarkan cenderung menurunkan harga sehingga mendorong kenaikan mewujudkan karena harga lebih terjangkau, sementara penurunan penawaran akibat keterbatasan stok, kenaikan biaya produksi, atau gangguan distribusi menyebabkan harga naik dan berpotensi menurunkan tingkat penjualan karena konsumen menunda pembelian atau beralih ke barang substitut. Selanjutnya teman-teman, ada pengaruh kekuatan permintaan terhadap harga dan tingkat penjualan. Kekuatan permintaan ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga dan tingkat penjualan UMKM, di mana peningkatan permintaan konsumen seperti pada akhir pekan atau menjelang
hari besar, yaitu Tahun Baru, Lebaran, Idul Adha, Natal, dan sebagainya, yang mendorong kenaikan harga, namun tetap diikuti tingginya penjualan karena kebutuhan yang mendesak itu. Sementara ketika permintaan melemah akibat penurunan atau daya belinya atau perubahan preferensi, pedagang cenderung menurunkan harganya, teman-teman. Menurunkan harganya guna apa sih? Guna mempertahankan volume penjualannya. Jadi kalau ketika harganya tinggi kan kadang-kadang pembelinya banyak yang kabur ya. Tapi kalau memang itu tinggi semua di semua tempat, di semua UMKM tinggi semua, memang harganya pas lagi naik, itu kemungkinan pembeli itu akan tetap membeli karena itu kebutuhannya, teman-teman. Lalu sehingga permintaan itu menjadi faktor utama dalam menentukan harga dan jumlah barang yang terjadi di pasar tradisional. Betul banget ya, teman-teman. Jadinya kemarin saya UMKM di pasar WH5 ya, teman-teman. Dan itu banyak pedagang yang menginformasikan bahwasanya naik turunnya harga itu bukan hanya dari dari cuaca, itu termasuk ya, teman-teman. Terus dari pabrik ke sana memang harganya lagi naik karena mungkin kebutuhannya barangnya susah, jadinya harga dari penjualan itu dinaikkan. Jadi teman-teman, kami dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penawaran dan permintaan ini memegang peranan penting dalam penentukan fluktuasi dan tingkat penjualan UMKM di pasar WH5 Bandar Lampung. Di mana peningkatan penawaran ini cenderung menurunkan harga, sementara penurunan penawaran mendorong kenaikan harga. Peningkatan permintaan juga menaikkan harga dan penjualan, serta penurunan permintaan itu mendorong penyesuaian harga untuk mempertahankan penjualan. Sehingga pemahaman terhadap interaksi keduanya itu, teman-teman, permintaan dan penawaran, menjadi kunci bagi UMKM di pasar WH5 dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan penjualan dan keberlangsungan usahanya. Jadinya kesimpulannya itu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan presentasi kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya tentang UMKM di pasar WH5. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Itu kalau misalnya harga barang itu sudah naik, pembeli itu tetap banyak atau masih seperti harga barang? Berkurang ya, Bu. Biasa beli setengah, biasa pengaruh juga. Ada, Bu, apakah harga barang yang Ibu jual ini sekarang sedang naik atau turun atau stabil dibandingkan minggu lalu? Ada sebagian yang mengalami kenaikan, ada yang turun, seperti bawang merah itu dia turun, kayak minggu lalu dia 50, sekarang bisa 40. Kalau telur standar lah, dari bulan kemarin 30.000, 29 kita jual. Jadi nggak terlalu banyak itu untuk kenaikan harganya. Paling bawang merah yang naik turun itu, kalau bawang putih sudah mulai naik juga. Ya mau mendekati tahun baru ini ya, Bu. Baru Natal ini pengaruh, apalagi nanti mau puasa Lebaran biasanya naik. Ya, lebih naik lagi ya. Harga barang naik, apakah juga pembelinya akan turun? Juga ini sih. Kalau hari Natal, itu dia kami Bertanya apakah penjualan hari ini itu berkurang, naik atau turun, stabil dari minggu lalu? saat ini naik ya, karena kan di hari-hari bulan Natal jadi masih lumayan. Bapak, maaf sebelumnya kami ingin bertanya apakah ketika harga barang
stabil Pak? Barang-barang stabil. Yang beli itu mintanya turun. Iya benar Bu. Mintanya lebih murah. Terus ini dari sananya naik. Iya. Bingung juga ya Pak sebagai penjual barangnya ya Pak. Iya. Apalagi mau tahun baru ini ya Bu, semua pada naik, mau Natal itu itu naiknya banyak juga. Itu sekitaran berapa ribu Bu naik untuk kenaikan harganya dulu? Kalau berdasarkan itu Pak, ini dulu dengan 9 sekarang 2. Jauh banget ya Bu naiknya ya Bu. Harga barang naik apa cuma pembelinya Pak? Penjualan sekarang ini harga apa meningkat atau turun gitu dari minggu lalu? Kalau menurun ya Bu? Itu faktornya itu apa ya Bu? Kayak kira-kira kalau menurun itu? Kami kalau dagang dua faktor cuaca itu berpengaruhnya naiknya. Oh karena hujan terus ya Bu ya? Terus ini kan udah akhir bulan di atas tanggal 20 gitu pendapatan ini itu udah sedikit beda dengan di awal bulan. Terima kasih untuk waktunya Ibu udah boleh kita wawancara Ibu. Kita tuh mau nanya Bu, jadinya untuk harga sekarang penjualan minggu itu harganya ini naik atau turun atau dalam kondisi stabil daripada minggu sebelumnya Bu? Ada yang stabil, ada yang naik. Karena Pak iya benar. Kan juga murah. Iya. Apalagi kalau untuk akhir tahun ini mempengaruhi nggak Bu? Biasanya kan kalau akhir tahun semuanya tuh bakal naik. Sebenarnya bukan pengaruh karena akhir tahun ya, cuma karena puasa aja. Harganya agak naik, harganya yang sebagian naik, sebagian nggak turun. Kadang bukan tergantung harga, karena memang situasi dadangnya ya situasi lebih banyak jaya-jaya untuk membayar umumnya ada kurang ya ini agak lumayan kemudian kadang persiapan malam tahun baru ya malam baru bakar ya acara keluarga besar. Pak izin bertanya apakah di minggu ini penjualan itu naik atau menurun ya dari minggu lalu? Kadang naik, kadang turun. Tergantung konsumsi barangnya ada atau enggak. Kan ini apa perayaan Natal nih banyak nih nyari baju-baju Natal gitu Pak. Nah, apakah apa pembelinya itu banyak permintaannya? Misalnya modelnya kayak mana? Banyak ya? Iya, banyak kadang minta model, kadang warnanya nggak sama gitu. Sama warnanya modelnya nggak sama. Ya, Jika harga barang naik, apa pembelinya akan turun Pak? pasti Sangat berpengaruh Pak ya? berpengaruh lah. Kalau harga naik, pelanggan yang belanja turun. Harga penjualan pendapatan kurang gitu. Itu faktornya kenapa ya Pak? Karena harga naik. Oh, jadinya itu ya pembelinya itu. Semua pembeli itu akan menunda untuk belanja. Bapak izin nanya, apakah minggu ini pembelinya itu lagi naik atau turun dari minggu lalu Pak? Menurun. Menurun ya. Faktornya itu karena Banyak faktor. Pertama akhir tahun, keduanya banyak yang liburan. Ya. Iya betul. Jadi jadinya mau nanya ini kan ibu jual kopi ya, jadinya kalau harga kopi itu
Jadi jualnya itu ada kayak kenaikan atau penurunan atau dalam keadaan stabil kan kopi sekarang lagi mahal-mahalnya ya. Kalau ini mah stabil sih ya, kalau naik itu jangka panjang ya. Jadinya nggak naik turun enggak ya. Kalau udah naik dia nggak bakalan turun kopi itu. Kalau kayak sapi kayak ini dia Mungkin naiknya cepat ya. kalau tadi kan naik turun. Kalau kayak kopi emang kalau udah naik nggak turun. Jadi untuk pembelinya itu naik atau turun ya dari minggu lalu? Turun. Kadang banyak yang nggak buka pasar di Jadinya aktivitas banyak juga. Kalau aktivitas kerja kan ya kalau akhir pekan di rame ya. kalau ada kerja lah ya. Oh, Pasar itu. iya.